Saya ke Jawa Timur ini pada tahun 98, maaf. Saya bekerja di salah satu perusahaan sebagai karyawan biasa. Perusahaan itu adalah perusahaan keluarga, masih paman saya. Di sana kami diberikan kepercayaan penuh dalam perusahaan ini untuk menjalankan perusahaan ini, karena dia salah satu orang karo, orang terkaya di Surabaya pada waktu itu. Dia membeli satu perusahaan dan tujuan paman ini menampung saudara-saudaranya yang belum punya pekerjaan. Maka tahun 98 itu saya datang ke Surabaya. Dia menempatkan saya bekerja di sana dengan skill yang saya punyai. Saya hanya tamat STM jurusan listrik instalasi. Di situ saya mulai bekerja dan saya nggak mengenal siapa saya. Saya orang yang tidak mempunyai apa-apa, tapi saya menyanyiakan kesempatan yang diberikan. Kenapa saya bilang begitu? Saya terpengaruh dengan lingkungan, pergaulan, karena saya dipercayakan. Paman itu bilang, boleh kamu makan semua daun sama buahnya, jangan sama akarnya. Jadi berapapun yang kami minta uang itu diberikan supaya perusahaan ini bisa jalan. Dan waktu itu ada orang kita Cina yang menjadi pimpinan kami di situ. Dan tahun 2000 ditinggalkan sama orang Cina itu. Dia membawakan modal itu sebanyak 2 miliar dan ditinggalkan kami belum punya pengalaman apa-apa. Disitulah dalam kepercayaan itu diberikan kepada kami salah gunakan. Saya memegang judi, minum minuman, termasuk narkoba, dan 2002 saya dibaptis di Jemaat Sukoharjo. Amin. 2004 saya diberkati di Sukoharjo oleh pendeta Sianipar, dan Bapak itu selalu menjaga saya, SMS saya dalam kerohanian saya. Amin. 2005 kami dikaruniai anak. Kami minta 1 langsung dikasih 2 karena anak pertama kami kembar. Di situ langsung saya merasakan sangat bahagia. Dan di situ juga saya memutuskan untuk menghilangkan semua kebiasaan saya berjudi, minum minuman. Biarpun saya dibaptis pada waktu itu saya masih merokok dan minum juga. 2005 itu sudah saya tinggalkan. Dan 2006 pertengahan, anak kami salah satu yang kembar itu masuk rumah sakit karena invaginasi, ususnya masuk usus di dalam dan harus dipotong. Jadi anak kami itu buang air besar lewat perut selama 1 tahun. Berjalan selama 3 bulan, anak kami sakit. Saya dijebak sama teman-teman. Akhirnya saya ditangkap polisi dengan kasus pengguna narkoba. Pada waktu itu kami tidak menggunakan, cuma dijebak oleh orang-orang dari pihak kepolisian. Akhirnya kami 2 orang masuk penjara. Gak tahu apa maksud Tuhan. Saya waktu itu
penjara cuma 6 bulan. Biasanya pemakai itu 1 tahun setengah, tapi saya 6 bulan. Gak tahu bagaimana pertimbangan hakim, mungkin karena kami pada waktu itu memang benar-benar gak pakai. Tapi pengalaman saya di dalam penjara itu banyak perubahan, iman saya dikuatkan. Karena nggak ada lagi yang bisa saya pelajari di sana. Cuman Alkitab selalu yang menjadi teman saya. Ayat yang menjadi kesayangan saya selama saya di penjara terdapat di dalam Wahyu 19 ayat 3 kalau nggak salah. Barang siapa yang kukasihi, dia akan kuhajar dan kutegur. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Selalu saya ingat ayat itu. Oleh sebab itu saya putuskan untuk bertobat. Saya membenci semua apa yang saya lakukan sebelum saya masuk penjara. Tadinya saya anggap sama saja itu Al-Quran, Alkitab sama alkohol. Setelah saya masuk, diberikan pelajaran bahwa itu ada bedanya. Dan saya bisa mencintai Alkitab. Amin. Tahun 2006 bulan 12 saya keluar. Maaf, sebelum saya keluar, anak saya 2, yang 1 sakit, dan gaji saya waktu itu sebagai kepala produksi di perusahaan itu cuma 1.250.000. Selama saya dalam 6 bulan, perusahaan memberikan, karena masih ada hubungan keluarga, memberikan itu untuk biaya hidup keluarga. Setelah saya keluar tahun 2006 Desember, itu yang sangat menyentuh saya, karena iman pelajaran dari dalam itu. Begitu saya keluar, saya tanya istri saya, selama saya di dalam kamu kasih perpuluhan nggak? Enggak. Kenapa? Nggak cukup. Untuk beli obat anakmu aja udah 700.000. Itu makan kan apa? Kayak gitu. Ya. Ya udah, jangan khawatir. Bulan ini kita dapat uang 1.250.000 selama 6 bulan kasih per bulan. Jadi dengan berhati istri memberikan perpuluhan selama 6 bulan itu. Jadi saya ambil kesimpulan, kalau kita memberi dalam kekurangan kita, itu sangat luar biasa. Sisa uang itu kalau nggak salah itu 500.000 pada bulan itu, dan biaya obat anak itu 700.000. Jadi minus. Saya kasih ke kantor. Begitu saya keluar, saya mulai masuk bekerja. Saya tanya direktur kami, saya masih panggil abang sama dia, Bang, stok kita banyak. Iya, selama kamu nggak di dalam, ini produksinya begini, jadi kita belum bisa jual. Abang jual berapa? Ini kita jual 5.000 aja lah. Ya udah, kita cari apa pemasaran, kita pasarkan. Akhirnya dapat, Bang, ini bisa nggak kita jual kalau diutangkan? Oh jangan. Ini barang ini kita jual timbang dibayar harga 5.000. Nah, kalau kamu bisa lebih dari itu, ambil sisanya. Karena stok itu ada sekitar 30 ton. Saya bisa jual barang itu harga 6.200. Karena dia sudah bilang sisanya ambil sama kamu. Saya jual barang itu dengan harga cash, dengan per 2 hari sekali saya kirimkan per 6 ton. Saya dapat uang selama 1 minggu itu 24 juta setelah dipotong semua operasional saya dalam penjualan itu. Jadi langsung saya kasihkan ke istri. Bulan 6 kemudian
kami bisa pulang kampung. Sebenarnya ada satu yang membuat saya terharu, tadi saya nggak ngomong tapi nggak apa-apa saya bilangkan. Sewaktu saya di dalam penjara itu melihat keadaan saya, ibu saya juga meninggal dan saya nggak bisa mengantarkannya pulang ke Medan karena saya di dalam penjara. Ibu itu datang ke Surabaya melihat saya, akhirnya dia meninggal di sini dan harus saya terbangkan ke sana dengan biaya yang terbatas. Waktu itu nggak tahu kalau nggak bukan Tuhan yang berkehendak, mungkin saya nggak bisa lakukan itu semua. Tapi puji Tuhan, 2007 kami memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Dengan uang 24 juta itu kami pulang kampung dan balik lagi ke Jawa Timur, ada sisa 8 juta. Dari uang 8 juta itu kami mulai berusaha untuk buka usaha sendiri. Saya waktu itu ke Jember untuk ngepul barang, cari barang-barang bekas karena perusahaan tempat kami bekerja memang produknya untuk daur ulang plastik. Di situ kami bisa menghasilkan penghasilan yang sudah cukup untuk biaya hidup kami dan ada sisanya untuk penambahan modal setiap bulannya. Itu kami kumpulkan dan dengan disertai mengembalikan persepuluhan dengan setia, bisa kami rasakan hingga saat ini kami sudah punya pekerjaan sendiri dengan tenaga kerja 100 orang lebih.